Orang Islam diajarin bersih sebelum wudu, sembahyang, cuci semuanya. Ya. Bukan berarti gue jorok, disucikan oleh darah Yesus. Waduh. Yang berbicara adalah oknum yang suka berfoya-foya. Kawan, saya kecewa sekali dengan pendeta Gilbert Lumoilung. Saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim. Saya memohon maaf sekali lagi. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini ada pendeta yang viral banget karena menghina ajaran Islam ya. Kayak membanding-bandingkan. Padahal kita tahu antar agama harusnya saling toleransi ya. Ya itulah ya, intinya itu. Nah, ini ada video dari siapa nih ya? Pendeta Gilbert namanya ya. Jadi mungkin di acaranya dia membanding-bandingkan Islam. Waduh. Ya, nggak respect sih ya. Oke, kita lihat videonya seperti apa dan gimana juga tanggapan dari para netizen setelah nonton video ini. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Yang belum, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga kalian tinggalkan jejak dengan cara kalian bisa berkomentar, like, komen, share, dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini di-upload. Jika teman-teman ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa lakukan super thanks, karena di akhir video super thanks dari teman-teman bakal kita bacakan di setiap akhir video kepada penonton. Yaudah, kita ke lama, kita bakal mulai videonya sekarang juga. Let's go! Kristen tuh enak. Apa tuh enaknya? Ibadahnya cuma seminggu sekali. Oke. Saudara sepupu kita 5 kali. Siapa lagi ya di Islam 5 kali ya? Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Kenapa tuh? Tahu nggak kenapa? Enggak. Karena bayarnya 10%. Bayar apa sih? Itu berhubungan, saudara-saudara. Oke, zakat Makanya gitu ya? saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Ya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok, disucikan oleh darah Yesus. Waduh. Dibanding-bandingkan. Gak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Luar biasa. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Ini 10%, ya kan? Bentar, ini 10% ini apa sih teman-teman? Ke gereja bayar 10% gitu? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan, santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Waduh, gerakan sholat tuh. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Kenapa lipat kaki? Gak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Bentar, gue bantah dulu nih.
emang di Islam ada lipat-lipat kaki gitu. Cuma kalau misalnya kamu nggak bisa ngelipet kaki karena sakit, ya nggak lah, kamu duduk juga, kamu berdiri juga gak masalah. Di Islam itu boleh hal seperti itu ya. Dan setahu gua sih ada manfaatnya ya kita dalam melakukan gerakan sholat itu udah dilakukan penelitian. Emang ini kayaknya emang cuma membanding-bandingkan saja ya teman-teman ya. Dari kita baca komentarnya, untung nama lo bukan Ahok. Aduh, malah ngebahas Ahok ya. 2,5 maksudnya apa ya? Nah itu ya, ini yang jadi bahan pertanyaan nih ya. Oh, zakat mal. Oh, maksudnya zakat mereka cuma 10% udah gitu ya. Islam nggak hanya 25,5%, itu banyak loh. Ada zakat, ada infak, ada kurban, ada apa lagi ya? Banyak sih, karena gue kurang tahu ya, tapi ada banyak banget kalau kamu pengen melakukan perbuatan baik ya. Next, astagfirullah Hamadan, Bapak dapat kebaikan dan Allah senantiasa memanfaatkan Bapak Pendeta. Terima kasih Pak, saya Muslim. Semoga kita selalu diberikan yang terbaik, amin. Gerakan sholat banyak manfaatnya untuk kesehatan. Nah, sebenarnya itu ya. Tapi kayaknya ini lebih cuma membanding-bandingkan ya. Membanding-bandingkan, seharusnya nggak boleh ini terjadi. Oke, kita coba denger tanggapan Ustadz ya. Pendeta Gilbert bahas wudhu sebelum sholat wajar karena bayar 2,5%. Nah, biar Ustadz saja yang menjelaskan ke kita teman-teman. Mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Jelasin Pak Ustadz apa. Baik, lagi-lagi pendeta ini menyinggung ibadahnya umat Islam, di mana umat Islam sebelum melaksanakan sholat harus wudhu terlebih dahulu, mencuci tangan, mencuci muka, kaki, dan lain sebagainya. Pendeta ini nyinir kembali, katanya kan Anda cuma 2,5%, berbeda dengan umat Kristen yang mengeluarkan hartanya lebih besar daripada umat Islam, yaitu 10%. Mohon maaf, saya katakan demikian. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam Bible sendiri justru wudhu atau mencuci tangan, mencuci kaki itu diajarkan ya ikhwah. Baik, kita akan langsung saja ke ayatnya. Keluaran 40 butir 30. Ditampilkan ayatnya nggak tuh? Tempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu ditaruhnya lah air ke dalam untuk pembasuhan. Sekali lagi, untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini dalam perjanjian lama. Kenapa tidak diadopsi lalu kemudian dilaksanakan oleh umat Bapa? Tetapi ketika masalah perpuluhan justru malah diadopsi. Kalau kalian mau nonton full, nih muncul kayak gini ya. Saya tidak tahu kalau muncul kayak gini. Ini kita ke tanggapan netizen aja ya yang bagus. 2,5% buat fakir miskin. 10%-nya larinya kemana Pak Pendeta? Iya juga sih. Ke kantong. Gue nggak tahu ya. Jadi sorry banget, ini hanya bercanda aja, gue nggak tahu banget tentang Kristen gitu, gue buta ya. Next, beliau khotbah di lingkungan mereka dan sebatas guyonannya ke jemaah biar nggak ngantuk. Cuma satu hal, video itu diupload di YouTube dan bercandaannya dia tuh cukup banyak topiknya ya, cukup banyak yang dibahas dia, dari wudhu, dari apa lagi tadi, persen-persenan, nggak paham lagi lah. Terus dari gerakan sholat pun dibahas. Nah, kalau guyonan oke lah, cuma gak diupload ke internet juga gitu. Jadi kan orang kita bisa nonton gitu kan. Ini bakal memecah belahkan umat gitu. Next. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Dia bisa cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki.
Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Maksudnya tahiyat ya. Jadi katanya tidak semua orang itu mampu dan tidak semua orang bisa. Apakah Anda sudah mengerti tentang fikih dalam Islam? Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan rukhsah ketika orang yang tidak bisa melaksanakan sholat sambil berdiri, bisa sambil duduk. Ketika seorang tidak bisa melaksanakan sholat sambil duduk karena ada udzur, bisa sambil berbaring. Jadi Anda jangan dulu berbicara seperti itu. Kalau misalkan tidak tahu dan tidak mengerti tentang apa dan bagaimana cara ibadahnya umat Islam, begitu luar biasa Allah dan Rasul yang memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu. Ittaqullah mastata'tum, kata Allah. Takwalah engkau kepadaku, ibadah engkau kepadaku sekuat kemampuan kalian. Itu begitu luar biasa ayat yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Baik ya ikhwah, di sini pendeta ini masih tetap menyinggung ibadahnya umat Islam karena harta yang dikeluarkan umat Islam hanya 2,5% ya ikhwah. Nauzubillah. Baik. Apakah salat itu diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus itu sendiri? Kita langsung saja lihat ya ikhwah di ayat ini. 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini Yesus sendiri yang berbicara seperti ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Pertanyaannya adalah agama apa dan siapa ketika ibadah itu ada sujudnya untuk saat ini? Tiada lain dan tidak bukan, itu adalah agama Islam. Apa yang kemudian disyariatkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu dilaksanakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang disyariatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun sebelum masuk ke mezbah itu, wudhu terlebih dahulu, membasuh tangan dan kakinya, itu dilanjutkan oleh syariatnya Nabi besar Muhammad SAW dengan adanya wudhu. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Kenapa yang sujud ini tidak diadopsi kemudian oleh Bapak sendiri, Pak Pendeta sendiri? Kenapa membasuh tangan dan membasuh kaki sebelum masuk mezbah itu tidak diadopsi kemudian? Justru yang diadopsi itu adalah masalah perpuluhan itu sendiri. Ya wah, kita tidak mengomentari bagaimana dan seperti apa cara pendeta ini beribadah. Kita tidak mengomentari itu. Apakah memang pendeta ini sesuai ibadahnya dengan Bible itu sendiri? Kita tidak mengomentari itu. Akan tetapi pendeta ini sudah menyinggung daripada ibadahnya umat Islam, apalagi sudah disambungkan dan disangkut pautkan antara sholat dengan harta yang kemudian dikeluarkan itu ya. Dan dengan perpuluhan ini hemat kami harus diluruskan dan memang wajib ini diluruskan ya. Ya itu penjelasan lebih detailnya ya oleh Ustadz. Kalau gue sih gak ahli banget dalam soal perislaman atau dalam hal pendeta gitu ya. Tapi di sini ada satu komentar yang emang jadi bahan pertanyaan. Mungkin teman-teman bisa ngejawab ya, karena gue juga bingung. Di sini ada dari komentar 25% kita bayar itu untuk dibagi ke saudara yang tidak mampu. Kalau yang 10% ke siapa? Ya, oke, 25% gue paham dalam Islam ya. Cuma 10% ini gue bener-bener gak paham. 25% itu kayak zakat. Nah itu biasanya dibagikan ke orang-orang yang tidak mampu atau fakir miskin. Nah itu wajib dalam Islam. Kita punya harta berapa? 25%. Tapi gak hanya lewat zakat aja. Kita bisa banyak kok mengamalkan uang kita ya. Ada kurban, ada infak. Banyak kok di Islam ya. Kalau kamu punya harta berlebih ya lebih baik diberikan orang yang tidak mampu. Nah 25% itu bukan dimakan sendiri ya uangnya, ingat. Tapi gue gak tahu nih kalau 10% ini apa. Gue takut salah ngomong karena saya juga tidak mempelajari dalam hal itu. Jadi ini agak berat sebenarnya topiknya ya. Next. Nah ini memancing dari Alfilim buat somasi Gilbert nih. Waduh, mau di penjara apa gimana nih? Jangan seperti itu Pak. Saya sangat tidak setuju. Walaupun kita sama-sama GBI, kita sama-sama Kristen, tapi saya tidak setuju dengan apa yang keluar dari mulut Anda. Karena saya yakin Tuhan tidak meminta hal seperti itu. Gak ada itu. Gak ada. Roh perpecahan itu bukan berasal dari Tuhan. Tidak pernah. Dan Tuhan tidak perlu dan tidak pernah menghina dan melecehkan agama lain. Dia suruh orang bertobat. Dia suruh orang bertobat atas kemauan mereka. Bukan dengan cara melecehkan dan mengolok-olok. Nggak pernah Tuhan mengolok-olok. Dia menjadi Tuhan, dia meminta orang mengikuti dia dengan cara dia memberikan contoh yang baik. Yang baik. Melihat Anda berbicara seperti itu, apakah Anda menjadi contoh yang baik untuk orang lain untuk mengikuti Anda? Dengan apa? Dengan 10%? Tentunya 10%. Tidak. Tentunya tidak. Juga Tuhan dalam mengajarkan
memberikan persembahan, Tuhan bilang memberikan sesuai dengan keikhlasanmu. Kalau orang nggak punya 10% sekalipun, dia miskin sekalipun, ya berapa aja. Ya toh bukan berarti harus 10%. Dengan 10% doanya nggak perlu 5 kali, sekali aja. Mana ada Pak doa sekali Pak. Tuhan nggak pernah mengajarkan doa sehari itu cuma sekali. Itu cuma pemikiran, opini ala Gilbert Lemoyne dong. Pak, saya walaupun saya bukan pendeta, ya kan, tapi kalau Anda berpikir seperti itu, saya bersedia kapan aja ayo kita bicara tentang Kristiani. Ya toh di depan umum kalau perlu di depan media. Nggak masalah, ya. Nggak masalah gitu loh. Didebatin. Jangan Anda berpikir Anda adalah seorang pendeta, lalu Anda lantas pasti masuk surga. Dan semua yang Anda katakan itu adalah kata-kata firman Tuhan. Tidak. Kata-kata yang Anda lakukan tadi bukan, saya yakin bukan berasal dari Tuhan. Oh, jadi itu opini dari pendeta Gilbert, teman-teman. Oke, makanya kalimatnya kontroversial gitu ya, yang membuat pemecah belah ya. Tapi berasal dari pemikiran Anda. Bagaimana Anda mengolok-olok cara bersembahyang orang seperti itu? Ya toh, Ya, saya melihat orang Islam. dia bersembahyang sebagai Muslim, nggak masalah. Itu tanda dia menghormati. Orang Jepang menghormati dengan membungkuk, ya kan? Mungkin orang Islam menghormati dengan dia bersujud seperti itu. Biarin. Itu tanda dia penghormatan kepada Tuhannya. Ya, dulu pun Kristen, Katolik pun berdoa itu dia bersujud di mana? Di lututnya. Hanya sekarang ini saya lihat gereja-gereja Protestan tidak ada yang berlutut seperti itu. Mereka kecapean. Tadi Ustadz udah dijelasin. Jadi Anda ya. berikan bangku yang empuk, ya, sofa yang nyaman di situ. Ya, itu sesuatu yang cuma menjadi adat budaya, culture. Tapi itu bukanlah ajaran dari Tuhan. Ya, bagaimana cara untuk berdoa itu di Kristen tuh tidak ada. Ya, jadi saya bilang sama Bapak Gilbert Lemoyne dong, ya. Bertobat, Pak. Bertobat. Anda walaupun sudah pernah dibaptis dan menjadi pendeta, tapi saat ini you are lost. You are lost. Jika Anda tidak bertobat, pas Joseph Paul Zhang bilang di dia punya podcast bahwa dia mendapat penglihatan Anda masuk neraka. Ya kan, bisa aja itu terjadi. Ya, Pak Gilbert, segera minta maaf kepada masyarakat. Jangan bersalah paham bahwa saya membela Islam. Tidak. Saya kasih tahu, Islam dan Tuhan dari Islam tidak butuh pembelaan. Mereka adalah Allah yang kuat. Nah, mereka Allah. Nggak butuh dari manusia pembelaan. Apalagi dari Alvin Lim. Ya, tapi saya ini ya mencegah terjadinya perpecahan dan menegakkan hukum. Karena hukum Indonesia menyatakan dilarang untuk menistakan agama, dan diduga ada oknum pendeta yang sudah ya kan melakukan penistaan agama. Nah, ini yang saya coba cegah. ya karena kalimatnya di dalam forum tersebut ya, walaupun emang hanya buat bercandaan saja, tapi ini bisa melebar kemana-mana gitu. Buat orang yang nggak paham gitu kan, bercandaan itu bisa jadi keterusan. Ya, ini yang bisa jadi perpecah belahan antar agama. Sehingga tidak ada kemarahan dari satu umat agama tertentu kepada umat agama lain. Karena bisa aja dalam penistaan tersebut, umat-umat tersebut ya kan bisa tersinggung dan bisa menyebabkan konflik. Ini yang berusaha saya cegah. Jadi jangan dipikir Alvin kenapa belain Islam, Alvin kenapa tidak, atau dipikir Alvin kenapa sekarang tidak jadi Kristiani malah sekarang melawan orang Kristen ya, orang Kristen malah dilawan. Itu adalah pemikiran orang picik. Justru dengan yang saya lakukan ini, saya melindungi orang Kristen dari amarah orang-orang Muslim. Ya, apapun itu bentuknya, ya kan, apapun itu bentuknya, tidak dibenarkan untuk melecehkan agama lain. Ya nggak dibenarkan. Mau itu dibilang lelucon kek, mau itu dibilang dalam forum tertutup kek. Forum tertutup kalau banyak orang di situ, puluhan, ratusan orang, ya pasti bocor, bos. Sekarang ini udah zaman digital. Ya jadi pendeta itu pun juga harus punya otak. Jangan berpikir seenaknya, jangan ngomong seenaknya. Hati-hati ketika Anda berbicara di atas mimbar, Anda berbicara seolah-olah Anda itu adalah
firman Tuhan yang turun. Ya, jadi doa dulu sebelum membacakan firman Tuhan. Supaya yang keluar itu adalah firman Tuhan. Bukan opini manusia, apalagi ya kan pesan-pesan manusia agar gerejanya kaya, dapat perpuluhan. Itu yang menjadi hal buruk di luaran. Dan banyak gereja-gereja yang datang ke saya ya, untuk apa? Untuk memperebutkan aset mereka. Ini sudah ada beberapa ini GBI yang datang ke saya. Baik yang di Surabaya maupun di Jakarta. Untuk apa? Rebutan aset. Aset yang tadinya awalnya diberikan oleh jemaat di situ, ya kan, mau dimiliki oleh 10%, pengurusnya, oleh pendetanya, oleh pasturnya. Sehingga banyak gereja saat ini ya, yang saya sangat sayangkan, oknum gereja ya yang apa? Oknum gereja yang lebih mementingkan uang, perang, dan gerejanya itu, oknum gerejanya ini menjadi seperti sebuah franchise. Ayo siapa yang mau dirikan gereja? Ya kan? Uang, mau ya? kalian modal sendiri apa dimodalin? Nanti kalau dimodalin kita bagi hasil sekian-sekian. What? Jadi bahan bisnis Apa ya? itu? Jadi gereja ini sudah bukan merupakan rumah Tuhan, tapi gereja ini sudah menjadi sebuah sarana bisnis, ajang bisnis. Apalagi banyak gereja-gereja, banyak itu ya, oknum-oknum pendeta ya, yang saya tahu sendiri apa? Jualan investasi bodong di gereja mereka. Ya, pendeta-pendetanya jualan investasi bodong di situ. Minta orang masuk duit. Jadi jangan pendeta-pendeta itu terattach ke uang. Karena Tuhan sudah mengingatkan antara Anda mengikuti Dia atau Anda mengikuti Mamon. Dan Tuhan Yesus bilang, orang kaya itu akan sangat sulit masuk surga. Lebih mudah mencari jarum dalam jerami. Dan kelihatan sekarang ini banyak oknum-oknum pendeta itu nggak bisa hidup susah. Nggak bisa memikul salib. Mereka maunya naik Mercy, ya kan? Waduh. Makan di Sumire, di situ bintang 5, ya toh? Kantornya mewah, gerejanya mewah, full AC. Ya, sangat beda dengan gereja-gereja zaman dulu. Di mana rasul-rasul Tuhan itu bahkan menyebarkan Injil di dalam penjara, di dalam tahanan, di dalam perbudakan. Disitulah makanya Tuhan bilang, antara Anda mau memikul salib atau Anda... Dah. Ini topiknya terlalu berat buat gue dengarkannya. Karena gue bener-bener gak paham. Gue gak bakal banyak komentar. Karena emang topiknya gue gak paham, gue gak menguasai di sini ya. Ya ini aja lah, Alfilim aja ya yang mewakili. Dan di sini ada lagi yang bertanya nih seperti ini. Mohon maaf ya, perpuluhan itu ujung-ujungnya uangnya itu kemana ya? Maaf nih, pendeta banyak yang kaya raya yang masuk. Sorry nih ya, sorry. Kalau salah mohon dikoreksi. Terus ada lagi pertanyaannya lagi nih, satu lagi. Pak maaf mau nanya, itu 10% ada tuntunannya nggak? Saya tidak tahu pasti. Sepertinya sih 10% itu masuk ke pembangunan gereja mereka ya. Dan ke posturnya gitu ya. Yang orang yang berbicara di depannya kayaknya ya. Karena kan disitu tadi dia bilang kaya raya gitu ya. Udah aku tidak paham banget. Takut salah ngomong juga ya. Ini sensitif banget. Next. Halo, saya mau menanggapi video yang barusan saya putar di situ ya. Ya, jadi dengan dia bilang seperti itu 10% perpuluhan, saya menduga bahwa itu dilakukan dia untuk menambah penghasilan gerejanya aja di sini ya. Demi kepentingan dia pribadi, karena terkenal sekali bahwa itu yang berbicara adalah oknum yang suka berfoya-foya. Saya berapa kali ketemu dia juga di Sumire, sedang makan dia dan sedang berpesta di situ ya. Jadi saya berpikir, apakah uang-uang yang diberikan oleh jemaat gerejanya ini dipakai sama dia untuk berfoya-foya atau bagaimana ini ya. Jadi 10% dugaan Alfilim itu bukan masuk ke gereja mereka, tapi masuk ke kantong mereka ya. Ini ada nih komen nih. Maksud pendeta itu baik agar 10% bisa disetor negara dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya oleh negara seperti umat muslim. PNS 2,5% dari gajinya ditarik ke Basnas, diatur negara penggunanya. Ini ngomongin apa sih? Bodoh next. Tolong jaga mulut lah Pendeta Gilbert lumayan dong. Oke, ini lagi nih. Sekali, nggak usah kasih cuci-cuci, paham. ya kan?
Gak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan, santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Diperagain ya gerakan sholatnya. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Waduh. Gak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Aduh kawan-kawan, saya kecewa sekali dengan pendeta Gilbert Lumoindong ini. Kenapa dia sebagai tokoh agama Kristen namun tidak bisa menjaga lisannya, perkataannya, mulutnya. Perkataan ya. Harusnya menjadi contoh, ini malah menjadi apa? Menjadi pelaku. Aduh. Tolonglah pendeta. Dua agama, agama Kristen dan agama Muslim yang harusnya sudah sekarang nih damai, sejuk, tentram, adem ayem. Sekarang dua agama ini bisa tidak baik hubungannya hanya gara-gara mulut seorang pendeta Gilbert. Saya juga pernah beberapa kali gerejanya Pak Pendeta Gilbert di Tamrin ya. Memang gaya khotbah beliau tuh memang begini, suka mengeluarkan jokes ya, memang supaya jemaat ataupun yang hadir tidak bosan. Lucu-lucuan beliau tuh suka mengeluarkan jokes, bercandaan supaya jemaatnya pada ketawa. Tapi yang kali ini sudah sangat kelewatan gitu ya, sampai mengusik agama lain, contohnya meniru gaya ibadah agama saudara kita yang beragama Muslim. Terus juga bilang 2,5% kekecilan. Terus bilang apalagi meniru kaki dilipat dan segala macam. Untuk apa gitu loh ya, itu kan nggak perlu, nggak dibutuhkan unnecessary ya. Blunder berarti. Harusnya kan banyak bercandaan yang lebih membangun, ya tidak seperti ini mengusik agama orang lain, jadi tersinggung, jadi nanti takutnya berpotensi ribut dan segala macam. Aduh, kita ini minoritas Pak Pendeta, sudah diterima dengan baik di Indonesia aja udah syukur ya. Pak Pendeta sadar akan itu, tobat ya. Tolong. Ya, ini yang ngomong dari tadi orang Kristen semua malahan yang spek Mungkin yang Islam juga ada, cuma dikit ya. Tadi Ustadz tadi juga ada kok Ustadz ya. Karena emang mungkin banyak orang nggak menguasai. Saya juga tidak menguasai sih. Tapi kita bisa garis bawahi bahwasannya orang-orang Kristen pun nggak setuju dengan pernyataan Gilbert ya. Karena Indonesia terkenal saling toleransi. Dan itu viral cuy, masuk ke YouTube ya. Ya, dan akhirnya sih Gilbert ya minta maaf juga teman-teman. Ini video permintaan maaf ya. Dan untuk itu kalau berkenan saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim, saya memohon maaf sekali lagi. Aduh, oke, cakep. Jelasnya mungkin Pak Gilbert. Kok dia ketemu Yusuf kalah ya, ngapain ya? Ya, baik, saya Gilbert Lumoindong. Jadi pertama-tama terima kasih buat Pak JK, Profesor Komarudin Hidayat dan juga Pak Imam. Jadi yang selanjutnya izinkan saya ucapkan minal aidin wal faizin buat kawan-kawan sekalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan di momen yang sebetulnya indah ini, biarlah jangan ada ketegangan di kita. Pertama-tama sebelum saya lanjutkan kalimat saya ini, mendingan saya dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada. Karena sebetulnya kita lagi sibuk setelah Pilpres, mau menyambut Pilkada, dan baru saja merayakan Idul Fitri, Hari Raya yang baik, dan umat Kristen baru saja merayakan kebangkitan Kristus, lalu mau menyambut kenaikan ke sorga. Jadi saya pikir ini suasana yang harusnya baik. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf kalau ada segala kegaduhan. Beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, pasti tidak ada niat saya untuk mengolok-olok, apalagi menghina. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena saya dibesarkan di kampung di Tebet dan rumah saya hanya 200 meter dari masjid. Dan itu tempat main saya, masjid itu. Lalu kemudian saya dibesarkan di SD Dewi Sartika. Saya belajarnya bukan agama Kristen. Di sekolah itu nggak ada guru agama Kristen, sehingga saya harus belajar agama Islam. Jadi, nah itu, ini pendetanya ngerti Islam. Belajar Islam, tahu Islam. Ya mungkin cuma jokes kali ya, cuma jokesnya blunder gitu. Saya dibesarkan dengan
kehidupan yang cukup dekat dengan umat Muslim dan buat saya harusnya toleransi saudara saya sih. sendiri. Nah, lalu kemudian beberapa hal juga yang perlu diketahui. Yang kedua itu adalah ibadah intern yang tidak berlaku untuk umum. Tapi karena jemaat kita ada dua, ada jemaat gereja, ada jemaat online, jadi otomatis ada di YouTube kami. Tetapi itu jelas YouTube, ada kan? tulisan ibadah minggu. Jadi karena itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum. Lalu yang ketiga, mungkin ada yang melihatnya dengan kacamata yang berbeda, lalu kemudian mengedit-edit gitu. Apa tujuannya? Ya buat saya setiap kita hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti bahwa penjelasan itu bukan penjelasan yang lengkap. Penjelasan yang lengkap sebetulnya itu sebagai otokritik umat Kristiani, di mana saya bilang bahwa ibadahnya orang Muslim misalnya cukup. Kenapa setengah mati? Karena berat. Sehari 5 kali. Kita orang Kristen seminggu sekali. Udah itu seminggu sekalinya juga duduknya santai-santai. Kalau ini ada gayanya, ada gerak. Kok ketawa sendiri dia. Yang belakang mah rada panik semua. Ini masih agama ya, bahas agama Pak Pendeta ya, Pak Gilbert lah ya. Pak Gilbert ini masih bahasnya agak serem nih. Lihat yang belakang tegang, kok dia bisa ketawa ya. Saya juga tidak boleh salah. Bahkan saya garis bawahi terakhir bahwa lipat kaki buat umat Muslim itu biasa sekali, sampai mungkin Pak JK yang usianya 82 tahun masih bisa lipat kaki. Pak gitu. JK panik guys, di gereja, orang gereja 45 tahun masih bisa lipat kaki, itu udah hebat. Kenapa? Karena ya gaya ibadahnya paling santai. Nah, itu yang saya bilang gitu. Dan kebetulan di umat Kristen ada kepercayaan misalnya tentang memberi 10%. Tadi kayak gitu. Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim disitunya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya. Hitung-hitung lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu banyak sekali lagi Islam, ya. Saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasih. Kasihlah sesamamu gitu, ya kan? Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita, bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu, karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini kebersamaan kita Indonesia jauh lebih berharga daripada kasakusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim. Saya memohon maaf sekali lagi. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan kronologisnya. Kedua, akibat kegagalan sudah minta maaf. Dan seperti tadi saya jelaskan bahwa Islam dan Kristen dalam hal membantu sesama umat hampir sama. Jadi bukan hanya 2,5%, sedekahnya, infaknya, wakafnya itu besar. Banyak ya. Jadi itu ya mampu tentu ya. Nah, tentu dengan pengertian itu maka difahami bahwa ada kesalahan akibat editan, tentu dapat memahami. Tentu sebagai ketua dewan masjid saya mengerti, dan karena saya mengerti maka itu dan sudah minta maaf, saya terima maaf itu agak, tapi tentu tidak lain kali harus baik-baik ya. Lain kali harus baik-baik ya. Karena sudah mengerti.
apa itu Islam. Tidak, kita tadi bicara tadi lebih banyak tentang apa itu Islam dan menjelaskan sama saya apa itu Kristen. Jadi kita Oke, itu intinya itulah ya. Di sini kenapa Pak JK dia minta maafnya ke Pak JK? Karena ini nih teman-teman. Pak JK itu adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia, makanya wajarlah Pak Gilbert datang menghadap ke Pak JK sebagai perwakilan umat Islam ya. Ya karena emang mungkin Pak JK juga punya sisi media ya, media yang cukup besar, makanya mungkin Pak Gilbert larinya ke Pak JK. Next, proses hukum jalan terus. Emang ada masalah apa ya? Ketinggalan info Pak. Maaf ya. Maaf diterima Pak, tapi proses hukum tetap dijalani dong. Ya dong, biar adil. Aduh, ya saya tidak tahu lah itu. Ini pembahasannya emang cukup berat gitu. Dan ternyata emang di sisi umat Kristen kita bisa garis bawahi Pak Gilbert ini punya sisi pandangan yang apa ya, yang nggak enak lah ya dari orang Kristen sendiri. Dia suka ngejokes dan ngejokesnya berlebihan. Terus Alvin Lim dia bilang si Gilbert ini suka berfoya-foya dengan dugaan pakai uang umatnya atau uang umat Kristen. Ya inilah pandangannya ya. Cukup berat topiknya, cukup berat ya. Ya inilah ya yang menyebabkan viral terakhir tanggapan netizen nih. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Buat seluruh umat muslim yang khususnya di Indonesia, jangan terprovokasi dengan pendapat pendeta Gilbert. Kita tetap solid, kita tetap damai. Nanti biarkan waktu yang akan menghabisi dia dengan sendirinya. Jadi saya tetap kita bersahabat dengan sahabat-sahabat saya kaum Nasrani. Nanti pun pasti dia akan berpikir lebih positif lagi. Jangan membawa-bawa nama Islam karena itu bukan ranah saudara buat pendeta Gilbert. Terima kasih. Salam. Saya juga tidak berani ya di ranah Kristen ya, makanya saya tidak banyak bicara gitu. Tapi ya saya harus menyampaikan ke penonton biar tahu informasi yang viral apa. Ya inilah ya. Dan gue salut juga sih ya. Dari tadi kita nonton yang speak up bukan orang Islam gitu ya, yang marah-marah bukan, tapi umat orang Kristennya sendiri yang gak setuju atas pendetanya yang disampaikan. Ya gue respect banget sih ya. Nah, semoga ini udah clear juga dan si Gilbert juga udah minta maaf. Dan gue tidak tahu apakah proses hukum bakal terus berjalan. Saya pun tidak tahu teman. Ya itu aja, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Ya kita coba aja masuk ke konten sebelumnya. 3 top komen bakal kita bacain. Oke, kita dapat di sini dari @iwanprastio5482. Pendukung Umi Laila merapat. Oke, banyak ya pendukungnya, 26 like. Dan yang kedua orang Karawang 1. Roma, lu introspeksi deh, biar nggak bilang kafir, itu udah otomatis bos lu bilang kafir. Kirain lu orang bener, ternyata punya hati dengki juga loh ya. Wajar manusia. Next, @mince mintar si 449. MA itu orang munafik. Dia bisa menilai orang tapi dia nggak koreksi diri. Istri banyak, anak banyak, tapi nggak bisa mendidik. Buktinya anak yang dibanggakan ternyata terlibat narkoboy. Waduh. Ya ini topiknya berat juga nih. Ya jadi dalam si Roma Irama tidak terimalah dengan ucapan Uma Laila ya atas contoh yang diberikan sebagai bentuk gambaran. Ada loh gitu kan orang yang menggembur-gemburkan jangan narkoboy, anaknya narkoboy. Sebenarnya itu cuma sebagai hati-hati aja gitu. Cuma dari sisi pendukungnya Roma Irama nggak terima dengan ucapan itu. Dilihat dari sudut pandang yang cukup buruk gitu ya. Ya thank you banget lah ya buat kalian yang sudah menyempatkan berkomentar, buat apalagi 142 komentar. Thank you banget yang sudah mampir di video ini. Ya, di sini saya juga mau undur diri. Topiknya cukup berat banget. Jadi kalau misalnya salah kata ya mohon dimaafkan ya teman-teman. Kalaupun ada penyampaian yang kurang baik, ya saya juga mohon banget minta maaf karena ini topik emang bener-bener berat ya. Kali ini sangat-sangat berat ya. Saya nggak bisa berkomentar banyak juga. Ilmu saya juga masih sangat sedikit teman-teman. Ya thank you buat kalian ya.
Nah, di sini saya Fadli undur diri dulu, jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di next video. See you. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.